Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, Bapak Ibu Saudara. Eh, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapat pertanyaan, ini sekarang simpel saja ya, begini. Gelar Yesus Roh, ya, Bapak Ibu Saudara. Sekarang itu Yesus Roh dong, betul ya. Yang di surga itu tidak ada daging dan darah, tidak ada. Jadi yang di surga adalah roh. Jadi Yesus adalah roh. Nah, Yesus yang roh ini punya banyak gelar, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sekaligus meluruskan karena banyak orang yang tidak tahu ya. Satu, Yesus yang roh itu bergelar Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 7. Itu di situ malah disebut Yesus itu Tuhan Allah ya. Dalam bahasa Inggris juga Lord God ya. Jadi Yesus adalah Tuhan Allah atau Lord God ya. Lord God ya. Itu adalah gelar atau sebutan untuk Yesus ya di dalam Wahyu 1 ayat 8 maupun Wahyu 21 ayat 7. Jadi Allah itu Yesus ya, bukan Bapa, bukan ya. Itu gagal paham yang sudah ribuan tahun dari Tritunggal ya. Jadi Allah di surga itu siapa? Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7. Kemudian nomor 2, Yesus Kristus juga bergelar Tuhan ya loh. Wahyu 1 ayat 8 juga ya, sama dengan Allah, Yesus juga bergelar Tuhan. Dan Tuhan itu pasti Allah ya, tidak pernah ada Tuhan kok bukan Allah, itu nggak pernah ada ya. Apalagi si Tuhan masih sujud kepada si Allah yaitu si Bapa. Tidak ada seperti itu ya. Jadi Tuhan itu pasti Allah. Makanya di dalam Yudas 1 ayat 25 juga Allah yang esa punya nama Yesus Kristus. Tuhan juga punya nama Yesus Kristus karena Tuhan itu pasti Allah. Dan Yesus berkata, I'm Lord God ya. Aku ini Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Yang ketiga adalah anak domba. Ya, Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Dan Wahyu 22 ayat 3. Anak domba dan Allah itu adalah Yesus. Itu dua apa satu ya? Satu. Karena Allah itu roh, maka pasti kalau roh Allah itu pasti satu roh ya. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Nah. Terus yang keempat adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus di dalam Wahyu 2 ayat 7, 11 ya maupun Wahyu 14 ayat 13, sungguh kata roh, R-nya huruf besar ya. Roh Kudus adalah Yesus itu ya. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Roh itu artinya adalah Roh Kudus itu nomor berapa ya? Nomor 4. Nah, nomor 5 anak Allah ya. Anak Allah tapi yang roh ya. Wahyu 2 ayat 18. Anak Allah yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga ya. Jadi itulah anak Allah. Anak Allah di surga itu artinya adalah anak Allah yang roh, yaitu adalah Yesus sendiri. Wahyu 2 ayat 18. Makanya antikristus itu yang menolak Bapa maupun anak-anak yang dimaksud adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Sedangkan Bapa yang dimaksud adalah Bapa kekal Yesus Kristus Alfa Omega. Nomor 7, Bapa kita. Banyak orang tidak tahu nih Bapa kita ya. Misalnya di dalam semua kebanyakan salam dan berkat ya, kasih karunia dari Allah, Bapa kita. 1 Korintus 1 ayat 3 misalnya, kasih karunia dari Allah, Bapa kita. Banyak orang tidak tahu Bapa kita itu artinya Allah, bukan Bapa ya. Bapa kita itu artinya Allah ya, Bapa kita, Bapa kami, Bapakku ya. Siapakah artinya Bapa kita? Artinya Allah yaitu Yesus roh ya. Ya, banyak orang mengira Bapa kita itu dikira si Bapa. Salah Saudara ya.
Nomor 8, Allah Bapa. Ini juga banyak digagal pahami. Yesus itu bergelar Allah Bapa. 1 Korintus 1 ayat 3 ya. Allah Bapa itu misalnya ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 17 ya. Allah Bapa adalah yang maha mulia, yaitu Roh Kudus ayat 17 sampai 21. Jadi Allah Bapa itu artinya Roh Kudus, betul. Siapakah Allah Bapa itu? Yesus Kristus ya, bukan si Bapa. Nomor 9, anak Bapa. Nah, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3 itu ada istilah anak Bapa. Anak Bapa maksudnya anak Allah ya. Yang roh itu sesuai dengan Wahyu 2 ayat 18 tadi, yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Itu anak Bapa. Nomor 10, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, dia adalah Yesus yang roh. Ya, jadi yang maha kuasa itu bukan Bapa, tapi Yesus Kristus yang Roh Kudus. Nomor 11, yang kudus dan yang benar. Wahyu 2 ayat 7, dialah Yesus Kristus yang roh. Nomor 12, penguasa, P-nya huruf besar. Wahyu 6 ayat 10, dialah Yesus yang roh itu. Nomor 13, juru selamat. Yudas 1 ayat 25, juru selamat adalah Yesus Kristus yang roh itu. Nomor 14, Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8, itulah Yesus roh. Nomor 15, yang lanjut usianya, Daniel 7 ayat 9, ayat 13, ayat 22, dialah Yesus yang roh sesuai dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16, terutama di ayat 14-nya. Ya, jadi itu bukan Bapa ya yang lanjut usianya. Nomor 16, Amin. Wahyu 3 ayat 14. Amin artinya sang pencipta. Permulaan dari ciptaan Allah. Dialah Yesus sang firman itu, sang pencipta itu. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Nomor 17, Kristus. Kristus artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Mesias artinya Allah ya. Roma 9 ayat 5. Nomor 18 misalnya firman Allah ya. Ini saya tambahin ya, firman Allah misalnya Wahyu 19 ayat 13. Firman adalah Allah, F-nya huruf besar ya. Ya. Jadi itu adalah gelar-gelar Yesus roh, saudara-saudara. Tentu saja 90% gereja di luar sana, terutama gereja-gereja yang beraliran Tritunggal, tidak bisa menerima ini. Yesus Allah nggak bisa terima dia. Padahal ayat Alkitab menulis seperti itu. Ya. Pak, kenapa Tritunggal tidak mau menerima Yesus Allah, Pak ya? Kenapa Allahnya itu Bapa? Lalu yang jadi Tuhan ini masih sujud kepada Bapa. Lalu yang jadi Roh Kudus ini siapa ya, Pak? Begini-begini. Saya jelasin ya. Ini karena Tritunggal itu kan ngarang, nggak ada di Alkitab Tritunggal itu ya. Jadi yang disebut Bapa adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Kemudian yang disebut Tuhan, Tuhan yang masih sujud pada Bapa iblis itu adalah hantu. Jadi ketika di dalam Yohanes 20 ayat berapa ya? Yohanes bentar ya, saya lihat ya. Takut salah saya. Yohanes 20 ayat 8 sepertinya ya. 20 ayat 8 juga ya. Yesus menampakkan diri, oke. Kalau gitu murid-murid ya. Bentar ya. Jadi murid-murid itu melihat bahwa dikiranya hantu ya. Jadi salah memposisikan Yesus itu di dalam Lukas ya, mungkin di dalam kitab Lukas ya, ketika Lukas atau Matius lah, yang ketika Yesus bangkit dari kubur baru sehari langsung ketemu sama murid-murid, lalu murid-murid bilang, "Wih, hantu." Gitu. Dikiranya itu arwahnya Yesus. Salah memposisikan Yesus roh itu bukan Tuhan tapi hantu. Setelah tahu barulah dia ngomong Tuhan. Tritunggal itu memposisikan Yesus hantu. Karena hantu ini masih sujud pada si Bapa. Lalu Roh Kudusnya siapa, Pak? Tidak ada Roh Kudus di Tritunggal. Yang ada roh yang dianggap kudus, padahal tidak kudus, yaitu roh setan di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14 yang bentuknya seperti katak. Ada tiga roh yang keluar dari
itu yang bentuknya seperti kata. Jadi saya ulang, Tritunggal ini ngarang, hasil ngarang, ya toh. Allah Tritunggal, yang jadi bapa adalah iblis, yang jadi anak adalah hantu, yang jadi roh yang dikuduskan adalah roh setan. Tidak ada Roh Kudus, mereka tidak mengenal Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Yesus, dia tolak. Jadi roh yang dikuduskan. Jadi Tritunggal adalah yang jadi bapa itu iblis, yang jadi anak itu hantu, yang jadi roh yang dikuduskan adalah roh kata yang seperti kata roh setan ya. Ya begitu ya, itu doktrin yang tidak ada di Alkitab ya. Itu karena tidak ada dasar dalilnya ya, mereka suka-suka ngarang gitu. Ya. Mosok Tuhan masih sujud pada Allah, itu kan ngarang gitu. Ya, yang benar hantu sujud pada iblis, bener. Lalu Roh Kudus, mana ada Roh Kudus berteman sama Bapak iblis? Berarti Roh Kudusnya apa? Roh yang dianggap kudus, yaitu roh setan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Memang bikin merah telinga kalau kita ngomongin gelar Yesus Allah, gelar Yesus roh. Sebab 90% gereja tidak menerima Yesus Allah, tidak menerima Yesus roh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.